Untuk kalian yang sedang stres, selamat datang di channel Kuliah Kehidupan. Jadi kuliah kita hari ini akan membahas tentang stres dan bagaimana cara menghadapinya. Dulu saya pernah mengalami stres dan anxiety. Nggak cuman harian, mungkin malah sampai tahunan ya. Dan rasanya tuh nggak enak banget. Kayak seakan-akan kita tuh terjepit dan terhimpit. Terus tiap hari merasa lelah, depresi, tertekan, dan gak seimbang kehidupannya. Bahkan saya sempat berpikir, apakah saya gak akan mungkin untuk bisa bahagia lagi? Tapi, ketika saya semakin tenggelam, justru saya semakin struggle, semakin berjuang untuk segera keluar dari semua kesedihan dan rasa stres ini. Seakan-akan semakin saya tenggelam, semakin saya merasa hidup gitu. Dan pada akhirnya, saya membentuk pola hidup yang berbeda. Dan hasilnya sedikit bisa mengurangi stres saya. Saya bisa menjadi lebih energik, lebih puas, dan bersyukur terhadap hidup. Bisa fokus untuk menyayangi orang-orang terdekat, lebih mudah untuk merasa senang, dan menjadi lebih bahagia. Oke, seperti biasa, saya akan memberikan roadmap untuk membantu kalian menangani stres yang sedang kalian alami. Langkah pertama yang bisa kalian ambil adalah merubah habit atau kebiasaan kalian. Ngomongin habit, saya jadi keinget ada quote bagus dari FM Alexander. Bunyinya tuh kayak gini. Orang sukses tidak menentukan masa depan mereka, tapi mereka menentukan kebiasaan mereka. Dan kebiasaan mereka inilah yang menentukan masa depan mereka. Karena itulah hal yang selalu kamu lakukan dengan konsisten akan menumpuk dan menjadi pilihan-pilihan yang bisa membentuk masa depanmu. Dan hal apa aja yang akan kamu tumpuk itu adalah pilihanmu sendiri. Contoh bad habit atau kebiasaan buruk ya. Dugem, jelas itu sangat buruk banget ya. Party, nggak seburuk itu, cuman jangan sering-sering. Main HP setiap hari, kalau produktif nggak apa-apa. Bangun kesiangan, kalau malamnya kamu produktif juga nggak apa-apa. Circle yang buruk, ini nggak ada alasan. Circle yang buruk adalah bad habit. Rutinitas yang buruk itu juga, rutinitas yang buruk adalah bad habit. Oke, nah contoh good habits atau kebiasaan baiknya adalah baca buku. Apapun itu, mau itu komik, mau itu koran, mau itu majalah, jadilah orang yang artikulat. Karena apapun yang kamu baca itu pasti akan menambah ilmumu. Terus bangun pagi, jelas bangun pagi ini sangat banyak banget manfaatnya ya. Circle pertemanan yang baik itu bagus banget, bisa mendorong kamu untuk menjadi lebih produktif, menjadi lebih luar biasa, dan menemukan hal-hal yang gak pernah kamu temukan di circlemu yang buruk. Terus fokus pada diri sendiri, jelas ini adalah salah satu hal yang paling penting di dunia ini ya. Bahwa terkadang kita terlalu mementingkan orang lain hingga kita lupa terhadap diri kita sendiri. Terus konsisten dalam belajar, apapun itu. Entah kalian punya hobi otomotif, kayak bongkar mesin motor atau ngerakit elektronik atau apapun itu, meskipun banyak orang yang bilang itu tuh nggak bermutu dan nggak akan menghasilkan kamu apa-apa, nggak apa-apa. Kamu konsisten dalam belajar apapun yang kamu senangi itu dan sebagainya. Jadi segera buatlah kebiasaan yang baik, karena kebiasaan yang baik adalah fondasi untuk kehidupan yang stress free. Poin kedua, ini banyak banget terjadi malah mungkin ini adalah mayoritas atau faktor terbesar kenapa orang-orang bisa mengalami stres, yaitu adalah finansial. Setuju nggak? Nah, kalau kalian setuju, maka dari itu kalian harus mempunyai skill yang bisa dibayar mahal. Kalau belum punya, maka kalian harus segera belajar. Nah, satu alasan yang selalu menjadi polemik dalam permasalahan ini adalah banyak dari kita yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Oke, katakanlah jika kamu punya waktu berjam-jam cuman untuk scroll TikTok atau scroll IG, main game, atau sekedar nongkrong,
Seharusnya kamu punya waktu untuk belajar skill baru atau memulai sampingan untuk memperbaiki finansial kalian. Pokoknya, kalian harus segera menemukan skill yang bisa menghasilkan untuk kalian. Kalau ada yang bilang, ya gimana Pak, saya nggak ada kesempatan buat belajar hal-hal baru karena pekerjaan saya capek dan lain-lain dan sebagainya. Nggak ada alasan kayak gitu. Kalian bisa menyelesaikan waktu 15 menit, 20 menit, setengah jam. Cuman buat belajar baca buku atau apapun itu. Pasti itu akan berguna, percayalah. Terus poin ketiga, jangan pernah menunda. Kalau kalian pelajar, jika ada tugas ya kerjakan. Kalau kalian bekerja, jika ada tanggungan ya segera selesaikan. Karena ketika kalian harus mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu, pasti ada deadline-nya dong. Dan ketika tidak segera kalian bereskan, semakin mendekati deadline, semakin stres kalian. Apalagi jika hal yang harus kalian kerjakan terlalu besar atau terlalu panjang. Dan jika seperti itu, kalian bisa memecah hal-hal yang harus kalian kerjakan tadi menjadi tugas-tugas kecil. Dan kalian selesaikan itu sebelum deadline-nya terjadi. Awalnya mungkin kalian akan merasa tidak nyaman. Tapi kalian harus paksa. Pokoknya paksa terus dirimu untuk segera menyelesaikan tugas-tugasmu itu. Atau seenggaknya kalian coba dulu lah selama 15 menit. Yakinlah, ketika kalian sudah dalam posisi mengerjakan, kalian akan dengan segera membangun momentum. Dan pekerjaan apapun akan mengalir begitu saja. Dan tiba-tiba, ya selesai, udah beres. Pokoknya jangan pernah menunda-nunda. Semakin dekat dengan deadline, semakin kalian stres. Dan semakin kalian stres, semakin kalian akan merasa diperbudak oleh pekerjaan. Dan seharusnya kita tidak boleh menjadi budak dalam apapun itu. Selesaikan tugasmu dan nikmati waktu istirahatmu. Poin keempat, selesai itu lebih baik daripada sempurna. Ini biasanya untuk kalian yang punya pribadi perfeksionis ya. Saya juga dulu pernah punya kepribadian yang seperti itu. Kenapa saya bilang bahwa selesai itu lebih baik daripada sempurna? Karena nggak semua hal yang kita kerjakan itu ada jaminan akan selesai dengan sempurna. Dan pada faktanya, kesempurnaan itu hanyalah ilusi. Dan ketika kamu mengejar kesempurnaan, kamu hanya akan mentok dan bertemu dengan tembok besar yang sulit untuk dihancurkan. Jadi intinya di poin ini tuh yang terpenting adalah proses. Semakin kalian berproses, semakin kalian akan menjadi lebih baik, dan semakin kalian lebih baik, semakin kalian mendekati kesempurnaan. Emang dilematis banget, tapi begitulah kenyataannya. Kalau kalian juga punya masalah gitu ya, misal balik ke poin nomor 2 tadi, finansial, kalian punya utang, jangan pernah berpikir bahwa kalian harus melakukan segala cara untuk segera melunasi utang itu sebelum jatuh tempo. Jangan pernah seperti itu. Karena itu nggak akan terjadi. Kalau kalian punya kemampuan seperti itu, kalian nggak akan pernah mengutang. Maka dari itu kalian harus coba merubah mindset kalian. Daripada sempurna, semuanya beres sebelum jatuh tempo. Ini contoh buat yang berutang ya. Lebih baik kalian berpikir bagaimana utang ini bisa selesai. Meskipun itu lama dan meskipun kalian harus membayar denda keterlambatan. Itu jauh lebih tidak apa-apa daripada kalian memaksakan kesempurnaan dan pada akhirnya kalian hanya akan hancur. Poin kelima, ini agak tricky sih, karena gimana kita bisa stres? Gimana kita bisa melakukan? Sebentar. Poin nomor 5 tuh meditasi, evaluasi, merenung, atau apapun itu menurut kalian. Pokoknya tenang, damai. Nah, dilemanya tuh kan karena kita kan lagi bahas stres ya, dan bagaimana kita bisa meditasi kalau kita dalam keadaan stres. Sebetulnya ini bisa diakali dengan membuat meditasi itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalian bisa coba untuk bangun lebih awal dan luangkan waktumu 20-30 menit untuk meditasi. Kalian bisa melakukannya dengan cara yang ada di buku atau dengan cara kalian sendiri. Kalau saya sendiri, setiap habis subuh setelah olahraga ya, biasanya saya habis subuh tuh olahraga dulu sebentar gitu kan. Saya bikin kopi dan rokok aja di teras rumah gitu.
nggak pegang HP, nggak pegang koran, dan nggak pakai distraksi apapun. Kurang lebih selama 30 menit atau 2-3 batang rokok gitu, saya memikirkan tentang apa yang harus saya lakukan untuk mencapai mimpi dan impian saya. Saya mulai evaluasi atau belajar dari kesalahan saya akhir-akhir ini. Entah kemarin saya habis melakukan apa dan berakhir negatif, atau minggu kemarin atau bulan kemarin dan sebagainya. Terus saya juga belajar bagaimana saya mengaplikasikan ilmu yang saya peroleh atau sekedar memikirkan orang-orang terkasih saya. Kadang simple banget buat mencari kesenangan gitu ya. Kita duduk doang, terus kita mikirin gitu orang-orang terkasih kita, kayak mungkin pacar kalian, istri kalian, orang tua kalian, saudara kalian, atau siapapun itu. Dan ketika kalian dalam kondisi tenang, kalian mengingat memori-memori baik itu, kalian mulai merasa lebih nyaman dan stresnya akan hilang. Oke, tapi di luar itu semua, di luar meditasi itu ya, manfaat dari 20 menit meditasi itu banyak banget. Contohnya adalah melatih berpikir kreatif. Jelas, kalian gabut, kalian nganggur, kalian bengong, dan pada akhirnya otak kalian akan mencoba untuk berpikir biar kalian gak nganggur aja gitu. Dan akhirnya kalian bisa berpikir lebih kreatif. Terus menajamkan pikiranmu. Jelas banget dalam kondisi yang sama seperti melatih berpikir kreatif tadi ya. Itu akan menajamkan pikiranmu. Meningkatkan kapasitas berpikir juga. Karena selama 20 menit setiap harinya otak kalian dipaksa untuk berpikir. Terus meningkatkan metabolisme tubuh. Sering kan kalian dengar kayak kata-kata stres tuh bikin kurus. Jelas banget, karena semakin kita berpikir, semakin energi banyak yang kita gunakan. Dan semakin sehat pula badan kita, karena energi itu nggak kemana-mana, kita alokasikan untuk keluar dari tubuh kita. Dan juga jika meditasi kalian baik, itu bisa membuat kalian lebih berenergi sepanjang hari. Atau berbagai macam manfaat lainnya. Terus poin ke-6 adalah istirahat. Ini efeknya benar-benar luar biasa ya. Kalau kalian tipe orang yang pekerja keras dan selalu nggak bisa diem gitu. Jadi dulu waktu saya masih belum tahu rasa lelah gitu ya, saya kerja terus tiap hari, saya berpikir terus tiap hari, olahraga terus dengan rutin, baca buku terus, dan akhirnya saya kolaps. Rasanya tuh saya nggak capek, saya juga nggak lelah, tapi entah kenapa saya nggak bisa fokus gitu. Setiap saya bekerja, saya selalu ngeblank, setiap saya berpikir, saya selalu putus fokus di tengah-tengah gitu. Dan disitulah saya menyadari pentingnya istirahat. Jika kalian sudah merasa lelah, istirahatlah. Kalian bisa dengarkan musik, menghabiskan waktu dengan orang-orang tersayang, main game, nonton film, atau sekedar pergi liburan. Pokoknya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Cegah dirimu yang kelelahan sebelum mental kalian kena, dan kalian mendapatkan mental illness. Istirahat ketika kalian lelah, dan tentang kapan kalian lelah, kalian lebih tahu tentang diri kalian sendiri. Tapi jangan istirahat terus. Pokoknya kalian harus berpikir bahwa istirahat itu lebih baik di kualitasnya, bukan di kuantitasnya. Kayak katakanlah coffee break 30 menit atau 1 jam itu bakal lebih enak daripada kalian nganggur diem aja gitu selama 2-3 jam atau mungkin lebih dari 6 jam gitu kan ya. Terus poin ke-7 adalah olahraga. Kalau kalian sempat, kalau kalian nggak sempat olahraga, setidaknya kalian bisa stretching. Karena kunci utama dari jiwa yang sehat adalah raga yang kuat. Ketika badan kalian sehat, segar dan enak, kalian bisa melakukan apapun dengan senang. Dan juga ketika kalian merasa lelah nih ya di penghujung hari gitu, katakanlah kalian bekerja terus kalian pulang, kalian beres-beres terus kalian olahraga nih, nah ntar kan kalian capek tuh dan kalian gak akan ada waktu untuk stres. Paling setelah olahraga dan setelah kalian merasa capek gitu, kalian tidur atau mungkin apa gitu, dan itu bisa menjadi metode untuk mengurangi stres kalian. Terus poin terakhirnya nih ya,
Ini banyak banget dan ini sangat sangat umum banget lah dikatakan sama orang-orang, terlebih orang-orang tua ya. Jadi poin terakhirnya adalah bersyukur. Bersyukur ini berat banget loh, karena gak semua hal bisa kita syukuri. Jika kalian seseorang dengan agama yang baik, kamu bisa bersyukur sesuai yang diajarkan agama kalian masing-masing. Kalau saya sendiri bukan seorang agamis yang baik ya, jadi cara bersyukur saya adalah dengan melakukan refleksi. Dan refleksi ini menimbulkan pemikiran yang positif di diri saya. Contohnya nih ketika saya gagal dalam melakukan sesuatu, atau membuat kesalahan, atau apes, atau berbagai macam keburukan lainnya. Saya selalu refleksikan itu dan mencari makna dari semua itu. Dan ketika maknanya sudah ketemu, saya bersyukur karena sudah mendapatkan keburukan-keburukan itu. Dan pada akhirnya setelah saya mensyukuri semua keburukan-keburukan itu, saya jadi bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang sama. Yang mungkin saja ketika saya nggak bersyukur, saya akan terjerumus dalam lubang yang sama. Tapi kalau kalian merasa emang nggak ada yang bisa disyukuri dalam hidup kalian, coba kalian rubah kehidupan kalian. Jika kalian jarang keluar kamar, jarang keluar rumah, coba kalian keluar rumah, coba kalian temukan hal-hal yang baru. Dan ketika kalian menemukan hal-hal yang baru yang membuat kalian merasa hidup, itu mungkin akan menjadi turning point di mana kalian bisa mulai bersyukur. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Semoga kalian yang stres segera hilang stresnya dan bisa berfungsi lagi dengan baik. Sampai jumpa, jangan lupa like, share, dan subscribe.